Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K tentang kemampuan teknis guru, khususnya untuk guru IPA part 2-nya. Untuk video part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Perhatikan komponen dasar berikut ini. Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah yang A, indikatornya membuat poster bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah produk. Instrumennya rubrik. Yang B, indikatornya menyajikan pengetahuan bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah penilaian pengetahuan dan instrumennya adalah tes. Yang C, indikatornya melakukan percobaan bahaya rokok. Jenis penilaian adalah penilaian praktik dan instrumennya rubrik. Yang D, indikatornya menyadari bahaya rokok. Jenis penilaiannya yaitu penilaian sikap dan instrumennya adalah angket. Untuk yang E, indikatornya yaitu menelusuri informasi tentang bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah penilaian produk dan instrumennya adalah rubrik. Nah, dari soal tersebut, jawaban yang benar yaitu yang A. Indikatornya membuat poster bahaya rokok. Sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat PMTS atau SMP tahun 2017, penilaian keterampilan dapat menggunakan penilaian praktek, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya, misalnya poster bahaya rokok itu untuk penilaian praktek, dan hasil karya yang disajikan bisa berupa penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain menjadi portofolio siswa yang bersangkutan. Nah, sesuai yang ada di soal, yaitu jawabannya benar adalah yang A. Lanjut, soal nomor 2. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM sebesar 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. Yang D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. Atau yang E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa sebagai kelompok ahli. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang B, menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran remedial ini digunakan guru untuk membelajarkan indikator yang belum tuntas, bisa dengan menggunakan cara remedial kelas, remedial kelompok, atau remedial individual, tergantung jumlah siswa yang mengikuti remedi. Nah, pembelajaran remedial sebaiknya ini lebih bersifat konkret sehingga mudah dipahami oleh siswa. Seperti pada soal tersebut, proses persendian tidak mudah diamati, maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan, karena kan itu rangka ya teman-teman, jadi kan nggak bisa kelihatan dengan jelas ketika diamati oleh siswa. Jadi guru bisa menggunakan alat bantu sederhana seperti pesawat sederhana, misalkan gunting atau tang, seperti itu. Nah, guru meminta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan ketika tangan kita mengangkat buku seperti itu. Jadi kan itu merupakan penerapan pesawat sederhana dalam anggota tubuh manusia.
Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Nah, menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%. B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan. D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca. Atau E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Jawaban yang benar yaitu yang B, karena larutan formalin yang digunakan 40%. Pengawetan spesimen hewan yang dibawa dari lapangan dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam larutan alkohol atau formalin. Untuk hewan-hewan invertebrata yang lunak seperti ubur-ubur, diperlukan larutan alkohol 70% atau larutan formalin 40%, karena pada konsentrasi larutan tersebut merupakan batas minimal atau cukup untuk membuat sel hewan mati. Jika digunakan konsentrasi lebih dari itu, hewannya akan hancur. Kita lanjut soal nomor 4. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan tekanan udara di paru-paru selama satu siklus bernafas. Tekanan atmosfer sebesar 101 kPa. Posisi yang menunjukkan tulang rusuk mulai terangkat adalah 1, 2, 3, 4. Soal tersebut mengukur kemampuan A. Mengamati, B. Menerapkan, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, atau E. Mencipta. Jawaban yang benar yaitu yang C. Menganalisis. Menganalisis atau memecah dalam bagian, bentuk, dan pola. Nah, soal di atas itu mengukur untuk kemampuan menganalisis. Dalam hal ini mengaitkan tekanan udara dengan proses inspirasi dan ekspirasi, sehingga dapat menunjukkan pola yang sesuai dari gambar grafik yang diberikan pada soal. Nah, untuk yang A, memahami itu menerjemahkan, menjabarkan atau menjelaskan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Sedangkan untuk yang B, menerapkan itu memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan. Sedangkan untuk yang menilai atau mengevaluasi itu membuat keputusan berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa demikian. Untuk yang mencipta itu menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Nah, dari soal nomor 4 itu tadi yang paling tepat adalah menganalisis, karena di situ siswa diminta untuk menganalisis pola pernafasan berdasarkan grafik yang diberikan. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu gambarnya gambar diagram itu ya, teman-teman. Diagram tersebut berupa hasil penelitian tentang skor rata-rata atau X-bar post-tes kemampuan kognitif siswa yang diajar dengan model pembelajaran discovery, kooperatif yaitu group investigation, dan konvensional pada materi animalia. Jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan A. Akan tetap menggunakan model konvensional, B. Akan menggunakan model group investigation, C. Akan menggunakan model discovery, D. Akan menggunakan paduan model konvensional dan group investigation, E. Akan menggunakan paduan model konvensional dan inquiry. Jawaban yang benar yaitu yang C, akan menggunakan model discovery. Nah, kenapa seperti itu? Karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa pada materi animalia yang diajar menggunakan penerapan model discovery itu paling baik dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya, sehingga guru bisa menggunakan model discovery untuk diterapkan dalam materi tersebut. Lanjut soal nomor 6, perhatikan kompetensi dasar berikut. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. Apabila Anda ingin siswa mencapai KD tersebut pada materi fotosintesis, alat, bahan, atau media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah A. Spesimen asli, B. Video fotosintesis,
C. Cerita atau gambar, D. Media game topik fotosintesis, atau E. Multimedia interaktif fotosintesis. Jawaban yang benar yaitu yang A. Spesimen asli. Media pembelajaran menggunakan ide Barnard tentang pembelajaran, yakni pembelajaran itu harus dimulai dari aktivitas menuju ke representasi ikonik, misalkan gambar atau model, baru menuju simbolik, misalkan kata-kata. Nah, selain itu, gunakan pertimbangan kerucut dari pengalaman Edgar Dale berikut. Nah, ini kerucutnya sudah ada ya teman-teman, di mana yang semakin ke bawah itu semakin konkret, sedangkan semakin ke atas itu semakin abstrak. Berdasarkan KD keterampilan dan kerucut pengalaman yang ada ini, yang segitiga ini, maka media yang paling sesuai adalah benda sebenarnya atau alat dan bahan kegiatan fotosintesis. Nah, media pendukung dapat berupa media visual yang diproyeksikan. Ingat, PPT itu bukan media, namun nama perangkat lunak untuk menghasilkan media audio visual gerak atau multimedia yang diproyeksikan. Jadi yang jawaban benar yaitu yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian atau tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. C. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat. D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Atau E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Jawaban yang benar yaitu yang D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Orang memiliki cara berbeda dalam menyerap dan mengolah informasi dan selanjutnya menjadi gaya belajarnya. Pembelajaran yang sesuai gaya belajar yang dominan dapat membawa manfaat agar penyerapan pengetahuan menjadi lebih cepat dan efektif. Nah, berikut ini ada beberapa macam gaya belajar, misalkan visual, auditory, kinestetik, global, dan analitik. Nah, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Untuk yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Nah, ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu memiliki kemampuan mengingat yang lebih baik dari mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Suka bercerita dan berdiskusi, dan bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Oke, untuk yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Nah, untuk ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Menyukai belajar dengan praktek langsung atau menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Menggunakan objek nyata seperti alat bantu. Menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Yang keempat yaitu gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya.
Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global yaitu bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik yaitu berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas, cara belajar konsisten dan menetap. Nah, itulah tadi kelima gaya belajar. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Perhatikan indikator berikut, yaitu menganalisis gejala Archimedes. Materi ajar yang sesuai dengan indikator tersebut adalah A. Gaya apung, B. Tekanan zat cair, C. Udara ada di mana-mana, D. Kenaikan air pada celah sempit, atau yang E. Dongkrak hidrolik. Jawaban yang benar yaitu yang A, gaya apung. Karena kalau tekanan zat cair itu masuk tekanan hidrostatis. Udara ada di mana-mana. Ini bukan Archimedes. Untuk kenaikan air pada celah sempit ini masuk kapilaritas, sedangkan dongkrak hidrolik ini masuk hukum Pascal. Jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Anda harus mencermati semua KD IPA MTS 1 SMP, buku siswa, dan buku guru IPA MTS 1 SMP agar dapat menentukan lingkup materi ajar yang sesuai dengan KD atau indikator. Sebagai contoh, untuk indikator menganalisis gejala Archimedes, maka materi ajar yang sesuai adalah gaya apung. Karena yang sesuai dengan Archimedes itu yang gaya apung, lainnya itu bukan materi tentang Archimedes. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Tumbuhan terutama tanaman hidroponik sangat bergantung pada air. Pernyataan yang paling tepat tentang kenaikan air akibat kapilaritas pada tanaman hidroponik adalah A. Penambahan zat terlarut akan memperbesar massa jenis air sehingga kenaikan air dalam pembuluh silam tumbuhan semakin tinggi. B. Semakin besar diameter pembuluh silam, semakin tinggi kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan. Atau C. Semakin cepat air mengalir di dalam sistem hidroponik, maka semakin tinggi kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan. D. Jika air dalam sistem hidroponik terkontaminasi sabun yang menurunkan tegangan permukaannya, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan justru semakin tinggi. Atau yang E, jika sistem hidroponik ini dibuat di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem serupa di bumi. Jawaban yang benar yaitu yang E. Jika sistem hidroponik ini dibuat di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem serupa yang ada di bumi. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam pembuluh silam pada tumbuhan hidroponik, selain ditentukan oleh gaya kapilaritas, juga ditentukan oleh besarnya tekanan hidrostatis dan daya serap daun. Untuk satu jenis tanaman yang sama, daya kapilaritas cenderung akan sama. Tekanan hidrostatis pada umumnya bergantung pada kedalaman dan gaya gravitasi. Oleh karena itu, gaya gravitasi bulan yang hanya sebesar 1,6 meter per sekon kuadrat jauh lebih kecil daripada gravitasi bumi yang sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga jika sistem hidroponik ini ditanam di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan lebih tinggi daripada di bumi. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan bencana alam bagi ekosistem di sekitar karena selain menghasilkan lelehan lava, awan panas juga dapat menimbulkan tsunami seperti terjadi pada letusan Gunung Anak Krakatau di Kepulauan Seribu. Langkah berikut yang paling tepat dilakukan untuk menghindari bencana tersebut adalah A. Menjauhi daerah pantai dan bergerak ke daerah yang lebih tinggi, B. Menjauhi gedung-gedung dan pusat pembelanjaan, C. Menjauhi daerah sekitar lereng Gunung Krakatau, D. Bersembunyi dalam gua-gua atau bunker di sekitar, atau E. Membangun di sekitar pantai yang berhadapan dengan anak Gunung Krakatau.
Jawaban yang benar yaitu yang A, menjauhi daerah pantai dan bergerak ke daerah yang lebih tinggi. Gunung berapi Krakatau yang terletak di Kepulauan Seribu itu sangat berpotensi menimbulkan tsunami, khususnya di pantai Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Jika terjadi longsoran atau adanya pergeseran pada lapisan kerak samudera yang berpotensi menimbulkan patahan dasar laut dan menimbulkan tsunami. Selain itu, lelehan lava pijar dan awan panas harus dihindari pada zona tertentu. Oleh karena itu, agar terhindar dari bahaya bencana alam tersebut, sebaiknya menghindari zona sekitar gunung yang tidak aman dan menjauhi daerah pantai. Nah, itulah tadi soal-soal mengenai kemampuan teknis khususnya untuk guru IPA part 2. Untuk yang part satunya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sekian bahas soal-soalnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.